kebiasaan buruk dan permusuhan antar suku. Mekah pagi itu dipenuhi kabut tipis dan aroma debu yang bercampur dengan keringat manusia. Di lorong-lorong pasar, suara gaduh terdengar, bukan dari pedagang yang menawarkan dagangan, tetapi dari para pemuda yang bersiap untuk berkelahi. Dunia jahiliyah memang tidak hanya mengajarkan kesenangan, tetapi juga membiarkan dendam dan permusuhan menguasai hati manusia. Di sebuah sudut pasar, Hakam, seorang pemuda miskin yang dikenal sabar, sedang mencoba membantu pedagang yang lebih tua, menata barang dagangan yang berserakan karena perkelahian semalam. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dekat gerobak yang lain. Dua pemuda dari suku berbeda saling menatap dengan mata menyala. "Kau berani melintasi wilayahku," teriak Faris, seorang pemuda dari suku Amir, suaranya penuh kemarahan. "Dan kau berani mengambil hakku," balas Zaid, pemuda dari suku lain, menggenggam tongkatnya dengan erat. Hakam menunduk, hatinya gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dunia jahiliyah, dendam bukan sekadar perasaan, ia adalah hukum yang hidup. Yang tersinggung akan menuntut balas, siapapun yang kalah akan menderita, dan kekerasan akan selalu berulang. Beberapa menit kemudian, perkelahian pecah. Tongkat, batu, dan tangan kosong menjadi senjata. Suara teriakan, terinjak, dan tulang yang patah menggema di pasar. Pedagang miskin menunduk ketakutan, anak-anak kecil menjerit, dan budak-budak berlari menyelamatkan diri. Di tepi pasar, Ibrahim, yang sebelumnya membantu pedagang, menatap adegan itu dengan hati sakit. Ia menulis di kulitnya, dendam adalah racun bagi manusia. Di dunia jahiliyah, dendam membuat yang lemah menderita, dan yang kuat kehilangan akal dan nuraninya. Hanya kebodohan dan ketidakadilan yang tumbuh dari perasaan marah yang tak terkendali. Di rumah suku Amir, Amir bin Said menatap dari balkon. Ia tersenyum dingin, puas melihat anak buahnya mengalahkan pemuda dari suku tetangga. "Hahaha, lihatlah mereka, membela kehormatan mereka dengan tangan kosong. Dendam adalah alat yang membuat manusia berjuang tanpa berpikir." Seorang pembesar bernama Ziyad mencoba menasihatinya. "Amir, mereka saling membunuh, dan banyak yang tidak berdosa menjadi korban. Bukankah sebaiknya kita menengahi, bukan memperparah?" Amir menatapnya dengan mata dingin. "Hahaha, lembut hatimu membuatmu lemah. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa dendam adalah hukum alami. Yang kuat berhak menang, dan yang lemah harus tunduk. Ingat itu, Ziyad." Ziyad menunduk, hatinya sakit. Ia tahu bahwa di dunia jahiliyah, dendam bukan hanya kebiasaan buruk, ia adalah senjata yang merusak hati, pikiran, dan masyarakat. Di lorong sempit lain, seorang gadis muda bernama Aisyah, melihat kakaknya terluka akibat pertarungan suku. Tubuh kakaknya penuh darah dan wajahnya pucat karena pukulan. Ia menjerit, tetapi tidak ada yang menolong. Dunia jahiliyah memang keras, darah dan luka bukan hanya fisik, tetapi juga simbol kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aisyah menatap darah di tangan kakaknya dan berkata pelan, "Mengapa manusia harus saling membenci? Mengapa dendam bisa menjadi hukum yang hidup? Bukankah hati seharusnya damai?" Seorang pedagang tua, Ibrahim, menepuk bahunya. "Sayangku, di dunia ini, dendam dan permusuhan menguasai manusia. Tapi ingat, hati yang peduli bisa menjadi cahaya, meski gelap di sekitarnya. Jangan biarkan kebencian menguasaimu." Sementara itu, Rafi, pemuda miskin yang sebelumnya kehilangan ayahnya akibat permusuhan antar suku, menatap perkelahian dari jauh. Hatinya terbakar, ia merasakan kemarahan, kesedihan, dan kebingungan sekaligus. Mengapa mereka harus saling membunuh? Mengapa dendam lebih penting daripada kehidupan? Rafi berjalan mendekati perkelahian dengan hati-hati. Ia mencoba menenangkan kedua belah pihak, tetapi orang-orang hanya menertawakannya. "Hahaha, kau pikir bisa menghentikan hukum dendam? Kau lemah, Rafi. Pergilah sebelum kau terluka." Ia menunduk, mundur, dan menatap langit. Jika dunia ini dikuasai dendam, maka kemanusiaan akan hilang. Jika dendam ini berlanjut, anak-anak dan yang miskin akan selalu menjadi korban. Di sebuah rumah miskin, Fatimah memeluk anak-anaknya yang ketakutan karena suara perkelahian terdengar dekat. Mereka menutup telinga, menahan napas, dan berharap bencana itu tidak sampai pada mereka. "Ya Allah, tolong lindungi kami," bisik Fatimah. "Dunia ini penuh dendam, permusuhan, dan kebencian. Lindungilah kami dari kejahatan manusia." Anak-anak itu menunduk,
menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan, tetapi mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan kekerasan. Dunia jahiliyah memang membuat anak-anak menjadi saksi penderitaan, ketakutan, dan kesedihan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pasar, seorang pedagang tua bernama Sulaiman menatap perkelahian. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ia juga menjadi saksi permusuhan antar suku. Ia menulis di kulit, permusuhan antar suku bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah kutukan yang menghancurkan masyarakat. Dendam membuat manusia kehilangan akal, nurani, dan hati. Yang lemah selalu menderita, dan yang kuat kehilangan kedamaian. Dunia jahiliyah penuh kebodohan, dan dendam adalah api yang membakar semuanya. Di sisi lain, Amir bin Said merencanakan balas dendam baru terhadap suku tetangga karena salah satu pemuda dari mereka menghina anak buahnya. Ia memanggil beberapa pemuda yang loyal dan berkata, "Kita akan membalas, dan mereka akan merasakan kekuatan kita. Dendam adalah hukum yang hidup, dan kita adalah yang terkuat." Seorang pembesar bernama Ziyad menunduk, hatinya gemetar. "Amir, balas dendam ini akan menimbulkan korban tak berdosa, bukankah kita sebaiknya menahan diri?" Amir tertawa dingin. "Hahaha, lembut hatimu membuatmu lemah. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa dendam harus dibalas. Ingat itu, Ziyad, ingat itu." Di lorong sempit, Yusuf dan Aisyah, anak-anak dari keluarga miskin, menatap kedua suku yang saling menyiapkan senjata. Mereka tahu, sekali pertumpahan darah terjadi, mereka bisa menjadi korban. Yusuf menatap kakaknya, wajahnya pucat. "Apakah kita akan selamat, Kak?" tanyanya dengan suara gemetar. Aisyah memeluknya erat. "Aku tidak tahu, Yusuf, dunia jahiliyah memang kejam. Tapi kita harus berharap, meski sedikit, bahwa satu hari manusia akan belajar berhenti saling membenci." Malam tiba, perkelahian mereda, tetapi dendam tetap ada. Luka fisik sembuh, tetapi luka hati tetap membekas. Anak-anak miskin menatap langit malam, berharap keajaiban datang. Ibrahim menulis catatan terakhir hari itu. Dendam adalah racun yang meracuni masyarakat jahiliyah. Permusuhan antar suku membuat manusia kehilangan akal, nurani, dan hati. Yang lemah selalu menjadi korban, dan yang kuat tetap buta oleh kebencian. Namun, hati yang peduli tetap hidup, menunggu cahaya kebenaran yang akan datang. Suatu hari, manusia akan belajar bahwa dendam hanya menghancurkan dirinya sendiri. Di pagi berikutnya, kehidupan di Mekah kembali berjalan, tetapi ketegangan tetap terasa. Anak-anak miskin menunduk, pedagang miskin menatap kehancuran moral, dan pemuda kaya tersenyum karena dendam mereka belum tersalurkan sepenuhnya. Dunia jahiliyah tetap keras, kejam, dan penuh permusuhan, tetapi di antara kegelapan itu, masih ada hati manusia yang peduli dan doa yang terus naik, berharap suatu hari keadilan akan muncul.